semuanya, perkenalkan nama saya Eksita Ayuhaning Kristi dari Pendidikan Kimia C 2019 Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 19303241033. Di sini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan strategi inquiry sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah model-model inovatif pembelajaran kimia. Dalam video ini saya akan menampilkan sebuah pembelajaran asam basa dengan tujuan pembelajaran menentukan larutan asam basa berdasarkan sifat-sifatnya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi baik ya. Apakah ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa. Ibu presensi dulu ya. Wati, Hadir. Indah. Hadir, Bu. Nah, perhatikan gambar yang ibu tampilkan berikut ini. Gambar apakah ini? Tiru dan deterjen, Bu. Ya, benar. Kemudian dari kedua gambar ini, mana yang termasuk asam dan mana yang termasuk basa? Jeruk termasuk asam dan deterjen termasuk basa, Bu. Mengapa demikian? Kalau jeruk asam karena rasanya asam, Bu. Kalau deterjen basa karena sabun bersifat basa, Bu. Nah, kedua temanmu memberikan jawaban yang benar. Tapi di sini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai asam, basa, dan juga sifat-sifatnya. Sebelum melakukan percobaan, Ibu akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2-3 siswa. Kita akan belajar mengenai asam, basa, dan sifat-sifatnya, serta mengingat lagi materi mengenai entalpi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Silahkan kerjakan lembar kerja bagian 1 secara berkelompok. Jelaskan yang dimaksud dengan kalorimeter serta cara penggunaannya. Dan yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan titrasi asam basa. Ibu mempunyai 4 serbuk putih yang Ibu pisah menjadi 3 serbuk dan 1 serbuk agar lebih mudah dalam melakukan percobaan. Nah, dari 3 serbuk ini ada 1 serbuk yang termasuk basa. Bagaimana cara menentukan mana yang termasuk basa? Nah, harusnya kita memakai kalorimeter, tapi karena kita sedang tidak ada kalorimeter, jadi kita hanya menggunakan panca indera yang kita punya. Kemudian, tentukan untuk serbuk yang keempat termasuk asam atau basa. Kerjakan lembar kerja bagian 2. Nah, dengan bantuan panca inderamu, apa perbedaan serbuk basa dari kedua serbuk lainnya? Tuliskan hipotesismu. Yang kedua, dengan bantuan indikator kunyit, hal apa yang dapat membedakan asam dan juga basa? Tulislah rancangan percobaan pada lembar kerja bagian 3. Silakan lakukan percobaan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh kelompok. Pakailah APD ketika melakukan percobaan. Ibu harap kelas ini tidak ada yang lupa membawa jas praktikum. Dan untuk sarung tangan silakan mengambil di meja yang telah disediakan. Setiap orang mengambil 1 pasang. Nah, pada percobaan ini, Ibu harap semua siswa terlibat dalam pembelajaran. Jangan ada siswa yang hanya atas nama saja dalam pembelajaran Ibu. Junjunglah kejujuran untuk mencapai kesuksesan.
meneruskan pengamatan data? Sudah, Bu. Apabila sudah, silakan kerjakan lembar kerja bagian 5. Segera saja, setelah itu kita diskusi bersama. Silakan lembar kerja masing-masing kelompok dikumpulkan di meja Ibu, dan Ibu persilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil percobaan pada pagi hari ini. Kelompok lain harap menyimak dan diharapkan aktif untuk bertanya atau memberi tanggapan. Untuk kelompok yang tidak presentasi, Ibu akan mengambil nilai dari lembar kerja kelompok. Langkah yang dilakukan melarutkan serbuk. Serbuk 1, pengamatan panas. Serbuk 2, pengamatan dingin. Serbuk 3, tidak ada perubahan. Langkah yang dilakukan melarutkan serbuk dan menambahkan indikator kunyit. Serbuk 4 berubah menjadi kuning. Dari percobaan yang telah kita lakukan, adakah yang bisa memberi kesimpulan? Bagaimana kita bisa membedakan atau menemukan basa dari 3 serbuk yang kita tidak ketahui, dan bagaimana kita bisa mengetahui serbuk keempat termasuk asam atau basa? Saya, Bu. Untuk menentukan salah satu serbuk dari 3 serbuk pertama yang termasuk basa, kita dapat melakukan pelarutan serbuk, kemudian dirasakan dengan panca indera, yaitu dengan telapak tangan. Karena ketika dilarutkan, basa akan menghasilkan panas, sehingga basa dapat kita tentukan, yaitu pada serbuk nomor 1. Setelah itu, untuk mengetahui serbuk 4 termasuk asam atau basa, dapat kita lakukan dengan melarutkan. Lanjut. Dapat kita lakukan dengan melarutkan serbuk dan memberi indikator kunyit. Jika larutan berubah menjadi kuning, serbuk termasuk asam. Jika larutan berubah menjadi jingga, serbuk termasuk basa. Baik, penjelasan dari teman kalian itu sudah sangat bagus. Ibu akan menambahkan sedikit untuk melengkapi penjelasan teman kalian. Kita telah mengetahui bahwa basa menghasilkan panas saat dilarutkan dengan bantuan panca indera atau kalau ada kalorimeter, sehingga dapat ditentukan serbuk nomor berapa yang termasuk basa. Lalu, hasil percobaan menunjukkan basa terdapat pada serbuk nomor 1, yaitu KOH. Kemudian serbuk nomor 2 mengalami penurunan suhu. Dan di sini Ibu akan membocorkan bahwa serbuk nomor 2 ini adalah urea. Dan serbuk yang ketiga tidak menghasilkan peningkatan maupun penurunan suhu ketika dilarutkan. Maka dapat disimpulkan bahwa serbuk nomor 3 adalah NaCl. Lalu, serbuk nomor 4 termasuk asam karena warna yang dihasilkan setelah diberi indikator kunyit adalah warna kuning. Jadi warna kuning ini kita perjelas lagi dengan memberi indikator kunyit pada larutan basa untuk memastikan itu warna kuning atau warna jingga. Apakah ada kelompok yang hasil percobaannya tidak sesuai dengan hipotesis? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Kalau begitu, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!